Baik, saudara saksi, kami ingin menanggapi pertanyaan kepada saudara saksi. Ada yang mengatakan para saksi itu berbeda saudara saksi oleh karena saudara saksi menjanjikan sesuatu, berikan sesuatu. Apa benar itu? Saya tidak pernah menjanjikan sesuatu. Saya hanya memberikan perlindungan pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang terancam. Saksi tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Dan tugas saya sebagai manusia adalah menyampaikan pesan-pesan Allah pada mereka. Untuk menjaga mereka agar berkata benar. Dan negeri ini memerlukan orang-orang yang berkata dengan hati. Bukan hanya berkata dengan logika. Yang saya lakukan adalah panggilan hati nurani. Tanpa ada paksaan dan tujuan apapun. Dan saya berani mempertaruhkan apapun dalam hidup saya. Untuk melindungi mereka dan membebaskan 7 terpidana yang saya yakini tidak salah. Dan negeri ini tidak boleh membiarkan ada orang yang mengalami kecelakaan. Kemudian mohon maaf, orang itu juga tamat SMP. Padahal bapaknya seorang anggota. Dan tiap malam menurut keterangan temannya itu nongkrong, minum minuman keras. Apakah negara akan membela yang tukang minum dan mempenjarakan orang-orang miskin? Ya, selamat siang teman-teman media yang sudah hadir di Media Center Mahkamah Agung. Di hadapan kita sudah ada yang mulia Bapak Yanto Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku juru bicara Mahkamah Agung. Selanjutnya beliau akan menyampaikan sejumlah pernyataan sikap atau keterangan-keterangan dari Mahkamah Agung berkaitan dengan beberapa hal yang dianggap penting diketahui oleh masyarakat. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan wartawan-wartawati yang telah berkenan hadir konferensi pers Mahkamah Agung mengenai putusan peninjauan kembali para terpidana dalam perkara dengan korban Muhammad Rizky dan Pina, ya, yang terkenal dengan Pina Cirebon. Terhadap permohonan peninjauan kembali terpidana dalam perkara Pina Cirebon dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data dari Register Perkara Kepaniteraan Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, terpidana dalam perkara Pina Cirebon yang telah mengajukan permohonan PK dan terregister sebagai berikut. A. Nomor 198 PK_PIT_2024 atas nama terpidana 1 Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan terpidana 2 Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. B. Nomor 199 PK_PIT_2024 atas nama terpidana 1 Hadi Saputro alias Bulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muram, terpidana 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutiadi, terpidana 5 Sudirman bin Suratno. C. Nomor 1688 PK_PIT_Sus_2024 atas nama terpidana anak. Susunan majelis atas perkara tersebut adalah: A. Dalam perkara PK nomor 198 PK_PIT_2024 diperiksa oleh majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis,
Yohanes Priana, sarjana hukum magister hukum, dan Sigit Triyono, sarjana hukum magister hukum, masing-masing sebagai hakim anggota. B. Perkara nomor 199 PK garis miring PIT garis miring 2024 diperiksa oleh Majelis Dr. Burhan Dahlan, sarjana hukum magister hukum sebagai ketua majelis, Jupriyadi, sarjana hukum M.Hum Humanira, dan Sigit Triyono, sarjana hukum magister hukum. Sedangkan perkara nomor 1688 PK garis miring PIT titik sus garis miring 2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh hakim tunggal Dr. Haji Prim Haryadi, sarjana hukum magister hukum. 3. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek juris dan yudek fakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119 garis miring KMA garis miring SK garis miring 7 garis miring 2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Pina Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara Pina. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau ada teman-teman media yang ingin menanyakan beberapa hal yang dianggap perlu untuk ditanyakan, kesempatan kami berikan. Ya. Dengan ditolaknya PK para terpidana, maka putusan sebelumnya tetap dinyatakan berlaku ya. Jadi tetap putusan sebelumnya tetap berlaku ya. Yang anak ini di sini disebutkan perkara anak ya.
tidak disebutkan namanya. Jadi di sini sedangkan perkara nomor 1688 PK Pitsus 2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh hakim tunggal Dr. Haji Prim Haryadi SHMH. Jadi di sini penyebutannya anak ya, seperti itu. Karena anak ya, maka disebutnya perkara anak. Ya. Ya, masih ada lagi teman-teman? Cukup ya? Ya, cukup ya. Jadi intinya Baik. ya, intinya itu permohonan PK para terpidana dalam register perkara 198 PK PIT 2024 dan perkara nomor 199 PK PIT 2024 dan register 1688 PK Pitsus 2006 semuanya ditolak oleh Majelis Hakim dan oleh Hakim Tunggal ya. Demikian ya. Baik teman-teman, demikianlah yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung. Semoga teman-teman mendapat informasi yang pantas untuk informasi yang dibutuhkan. Terima kasih, selamat siang. Jadi Ronald Tanu kan sudah diputus kemarin ya. Jadi putusannya itu kasasinya kan kabul. Jadi kasasi yang tadinya di tingkat pertama itu bebas, kemudian kasasinya kabul ya. Kabul kemudian dijatuhkan terbukti dakwaan subsidiar di ya 351 dengan pidana 5 tahun penjara ya, itu Ronald Tanu ya. Ya. Loh, dissenting opinion ya. Dissenting itu kan diatur dalam undang-undang, baik itu dia undang-undang pokok kekuasaan kehakiman maupun undang-undang MA itu kan diatur tentang dissenting. Jadi sebetulnya hal biasa dissenting itu. Nah, maka untuk menjaga karena ada lembaga dissenting, maka susunan majelis itu kan 3. Ganjil. Kenapa ganjil? Kalau terjadi perbedaan pendapat, maka dipakai suara yang terbanyak itu. Dissenting. K, yang dipakai mana? Ya yang suara terbanyak. Suara terbanyak kan mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum, ya. Nah, dengan pertimbangan karena dakwaannya itu subsidiaritas, primer, subsidiar lebih subsidiar. Nah, ternyata menurut majelis kasasi yang terbukti adalah dakwaan subsidiar, ya seperti itu. Ya. Ya, Bawas sudah terjun, sudah memeriksa ya. Cuman nanti kalau sudah selesai, sudah disimpulkan, segera kita umumkan juga ya. Lah kalau majelisnya kan sudah proses hukum. Proses hukum itu kan otomatis ya, kalau terbukti proses hukum kan otomatis etiknya kan terbukti, ya kan? Ya itu. Jadi ya sementara yang diperiksa ya yang saudara tanyakan R itu ya, seperti itu. Hasilnya nanti kita mudah-mudahan nggak terlalu lama ya, nanti kita sampaikan kalau udah selesai. Dan ini intinya Mahkamah Agung sudah memulai melakukan pemeriksaan ya. 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 Iya. Iya.
Jadi kemarin yang saya rilis press minggu depan, minggu kemarin, hasilnya kan begini. Tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung itu diketuai oleh Ketua Muda Pengawasan Yang Mulia Bapak Dwiarso, dengan anggota Yang Mulia Hakim Agung Supri dan Yang Mulia Hakim Agung Nuredi Yono ya. Sekretarisnya kemudian Bapak Kabawas langsung. Itu pemeriksaan itu dilakukan, yang pertama YR dilakukan di Kejaksaan Agung dan dihadiri oleh 2 orang jaksa ya, disaksikan itu. Nah, artinya apa? Artinya ditanyakan oleh tim dan dijawab oleh JR itu didengar, diketahui oleh petugas kejaksaan sendiri di situ, dan juga telah memeriksa S. Intinya waktu ditanya betul ketemu S, tapi ketemunya itu eksidentil ya, eksidentil. Yang satu mau keluar pulang, mungkin yang satu mau makan, kalau nggak salah begitu. Kemarin tak bacakan ya, nanti bisa dikoreksi itu, masih ada anunya. Di situ sempat disinggung tapi tidak ditanggapi oleh S. Ya, itu keterangannya YR begitu. Demikian pula setelah ditanya oleh S, sama jawabannya betul ketemu, nyinggung tapi nggak ditanggapi, seperti itu. Oh iya, saya enggak ini, intinya seperti itu. Intinya ketemu insidentil, dia singgung itu tapi enggak ditanggapi, seperti itu. Ya, kalau apakah ini ya saya enggak tahu, gitu. Seperti itu, intinya seperti itu. Ya. Sudah ya? Oke. Kalau emang kan sudah selesai meriksa, tidak ditemukan pelanggaran itu. Karena pertemuannya juga di tempat umum, tidak disengaja, tidak direncanakan ya. Itu menghadiri pengukuhan guru besar ya. Yang satu keluar lift, yang satu mau masuk lift, ditanyakan itu dan tidak ditanggapi, ya sudah. Kita akan meriksa etiknya. Ya, kalau Anda nanti ditarik kemana proses hukumnya, lah sekarang kan lagi penyidikan. Ya, silakan aja dikembangkan di situ. Ya, gitu ya. Ya silakan aja, kan setiap warga negara bisa menjadi saksi toh, diperiksa silakan aja. Ya silakan aja. Setiap warga negara kan bisa menjadi saksi kan? Ya, boleh diperiksa menjadi saksi. Oke? Cukup ya? Makasih ya. Oke, makasih. Hari ini kita mendengar berita yang sangat duka bagi keluarga 7 terpidana karena PK yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung. Tentunya rasa sedih dan putus asa bisa jadi menderat semuanya, termasuk saya yang sejak awal terus mendorong agar kasus ini bisa dibuka kepada publik dan mendapat putusan yang adil bagi 7 terpidana. Tetapi Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan yang berbeda, yang tentunya bertolak belakang dengan harapan kami. Dari sisi aspek perjuangan, seluruh warga Indonesia, para lawyer yang mengajukan PK sudah berjuang dengan baik. Saksi-saksi sudah dihadirkan, tetapi sudut pandang hakim memang berbeda. Dan selanjutnya, tim kuasa hukum akan melihat apa isi atau dasar dari penolakan PK tersebut. Dari dasar penolakan PK tersebut nanti diharapkan dipelajari oleh para pengacara untuk mengajukan langkah-langkah hukum berikutnya. Masih terbuka langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana tidak bersalah. Dan berdasarkan informasi yang saya terima dari Pak Jutek bahwa bisa langkah-langkah yang dilakukan setelah mempelajari bisa melakukan PK yang kedua atau langkah-langkah hukum lainnya sebagai jalan untuk membebaskan mereka. Semoga duka ini
tidak membuat kita putus asa, tetapi memacu kita untuk terus bersemangat memperjuangkan hak-hak orang-orang kecil. Terima kasih pada seluruh warga netizen di seluruh Indonesia yang selama ini konsisten memberikan dukungan, doa dan harapan, dan kita tidak boleh berhenti untuk memperjuangkan kebenaran.